Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Di sini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret. Bagi yang kalian memiliki bukunya, silakan buka halaman 41, latihan mandiri. Di situ ada soal berjumlah 5 dan soal itu sudah ada kunci jawabannya. Dan sekali lagi, di kunci jawaban tersebut tidak ada caranya dan ada beberapa nomor yang salah. Maka saya di sini akan menjelaskan cara-caranya dan jawaban yang benar yang mana. Dan bagi yang tidak memiliki bukunya, tenang saja, silakan simak video ini sampai selesai. Oke, telah diberikan satu soal ya, yang nomor 2 nanti di slide selanjutnya. Jumlah deret geometri tak hingga adalah 2 dengan suku pertamanya adalah A. Nilai A yang memenuhi adalah, baik, kita harus hafal bahwa deret tak hingga itu rumusnya ini. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R, dengan R-nya itu di antara min 1 sampai 1. Nah, ini harus benar-benar hafal ini. Maka dengan mengetahui sifatnya yang demikian, maka kita bisa kerjakan. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. S tak hingganya berapa? 2. A-nya berapa? A-nya tetap A. 1 min R. Kemudian kita ubah bentuk ini menjadi R sama dengan. Seperti itu ya. Jadi langkah awalnya adalah 2 min 2R sama dengan A. Kemudian min 2R sama dengan A min 2. Maka R-nya adalah 2 min A per 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita menggunakan sifat yang kedua, yang ini. Kita bisa tulis min 1. Nah, kita R-nya masukkan nilai yang ini. Jadi, berubah 2 min A per 2. Nah, langkah pertama kita kalikan dengan 2 semua ruasnya. Hasilnya adalah min 2, 2 min A, 2. Kemudian kita kurangi dengan 2. Hasilnya adalah min 4, min A, 0. Nah, kemudian dikali dengan negatif 1. Hasilnya, karena dikali negatif 1, maka selain negatifnya hilang, tandanya juga berubah. Jadi 4 A 0, atau penulisan yang bagus adalah 0 A 4, seperti ini ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu. Kita langsung ke nomor 2. Reza mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua, kecepatan berkurang menjadi seperempatnya dikarenakan kondisi jalan yang padat. Demikian juga pada setiap 1 jam berikutnya. Jarak terjauh yang dapat ditempuh Reza adalah, baik, sebelum kita mengerjakan, kita harus memahami soal ini berbicara tentang barisan atau deret. Kalaupun ini barisan ataupun deret, aritmatika atau geometri. Kalaupun geometri, apakah geometri hingga atau geometri tak hingga? Jawabannya ini adalah geometri tak hingga, karena kita diketahui rasionya itu selalu seperempatnya, dan kita nggak tahu sampai mana, gitu ya. Nah, kemudian jarak terjauh berarti adalah penjumlahan dari barisan geometri. Sampai mana? Sampai nggak tahu, sampai selesai. Sehingga ini geometri tak hingga. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Oke, langsung saja. S tak hingganya kita cari. Sama dengan A-nya adalah 60 per 1 min. Nah, rasionya mana? Rasionya adalah ini. Berkurang menjadi seperempatnya. Sehingga di sini seperempat. Kemudian
60 1 kurangi 1/4 itu 3/4. Hasilnya kalau kesulitan 60 kali 4/3 seperti itu aja ya. Ini 20, hasilnya adalah 80 km. Jawabannya yang D. Ini masih relatif mudah. Oke, lanjut ke nomor 3. Diketahui barisan geometri 1, 3, X. Nilai dari 3 min 2X plus 7 bagi 7 adalah, oke, yang namanya barisan geometri itu pasti memiliki rasio. Rasio itu adalah UN per UN min 1 atau angka itu dibagi angka sebelumnya. Jadi contohnya adalah 3 dibagi 1 atau yang lain adalah X dibagi 3 seperti itu ya. Nah, karena ini yang atas dan yang bawah itu juga sama-sama R, anggap saja ini R1 ini R2, maka kita bisa menyelesaikan. R1 sama dengan R2. R1-nya adalah 3, 3 saja ya, karena 3 bagi 1 itu 3. Kemudian X per 3. Maka X-nya hasilnya adalah 9. Maka kita bisa kerjakan tuh. 3 kurangi 2X ditambah 7 dibagi 7. Oke, ini selesai ya, sisa 1. Maka kita bisa inputkan 2 kali 9 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 3 kurangi 18 tambah 1. Hasilnya adalah min 14. Oke, ini masih mudah. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 4. Di setiap antara dua suku barisan bilangan 20, 68, dan 116 akan disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Oke, kita analisis dulu. Ternyata barisan awalnya berbentuk 20, 68, dan 116. Kemudian di antara mereka, di bagian sini dan sini, disisipkan 5 bilangan. Berarti jadinya 20, sesuatu, sesuatu, sesuatu sebanyak 5 kali. Kemudian baru 68. Di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, baru 116. Nah, kemudian kita harus mengecek yang mana di antara 1 sampai 4 yang benar. Kita cek yang nomor 1 dulu. Suku tengahnya 68. Oh ya pasti. Suku tengahnya di sini 68, di sini juga 68. Berarti 1 benar. Maka ini bisa mengeliminasi C dan D. Kemudian kita cek nomor berapa? Nomor 2. Bedanya 8. Beda siapa? Beda barisan baru. Oke, beda barisan baru itu rumusnya adalah, kita anggap aja B aksen, sama dengan UN kurangi UN min 1 dibagi dengan K plus 1. UN itu yang mana? UN itu kita menggunakan barisan yang ini. Jadi kita bisa menggunakan B aksen sama dengan 68 kurangi 20. Atau kamu bisa menggunakan 116 sama 68 juga sama saja. K itu apa? K itu jumlah sisipannya. Ada berapa? Tadi kan ada 5. Maka 5 tambah 1. Sama dengan 68 kurangi 40. 48 dibagi 6. Hasilnya adalah 8. Jadi beda barunya adalah 8. Oke, 1, 2 sudah benar. Maka kita bisa eliminasi B. Yang kita akan cek selanjutnya adalah yang 4. 3 kita nggak usah cek. Suku ke-10. Suku dari barisan yang mana? Barisan yang baru. Maka U10 sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya adalah 20 ditambah N-nya tadi 10 berarti 9 kali beda barunya adalah B aksen ya. Beda baru. Sehingga 20 ditambah 72. Hasilnya adalah 92. Dan jawaban di sini adalah 98. Maka ini salah. Jawaban yang mana ada yang A. Gitu ya. Oke, silakan ini rumus ini dan pengertian-pengertian seperti ini kalian harus hafal ya. Karena sisipan ini ada di sekolah yang membahas, ada yang tidak. Dan saya dulu sekolahnya termasuk yang tidak membahas ini. Oke, tidak apa-apa.
Lanjut nomor 5. Ibu menabung uang di koperasi sebesar 20 juta dengan jasa simpanan 2% per tahun dan tidak diambil selama 2 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari banyaknya tabungan, seperti itu ya. Kalau banyaknya tabungan, berarti dia adalah penjumlahan dari U1, U2, U3, dan seterusnya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, di situ yang ditanya cuma tahun kedua. Otomatis N-nya 2. N-nya sama dengan 2. Sini ya. Sama dengan 2. Kemudian menabung uang di koperasi sebesar, oke, itu A-nya sama dengan 20 juta. Kemudian apa lagi? Jasa simpenannya adalah 2%. 2% itu apa? 2% itu adalah rasio. Rasionya adalah 2/100. Oke, maka kita bisa menggunakan deret hingga dari geometri karena menggunakan rasio. S2 sama dengan, oke, sebagai catatan silakan ini menjadi perhatian kalian ya. Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R itu digunakan apabila R-nya kurang dari 1. Dan rumus satunya yaitu A kali R pangkat N min 1 dibagi dengan, maaf ini jelek. R-1 itu pada saat kondisi R lebih dari 1. Gitu ya. Jadi, karena R-nya di sini 2/100, yaitu kurang dari 1, kita menggunakan yang ini, yang pertama. Jadi, A 1 min R pangkat N 1 min R. A-nya di sini 20 juta dikali 1 min R, rasionya adalah 2/100 dikuadratkan dibagi dengan 1 kurangi 2/100. Kemudian 20 juta ini hasilnya adalah 1 dikurangi 4/10.000 dibagi oleh 98/100. Nah, kita bisa tulis ulang lewat sini saja ya. Nah, berarti 20 juta dikali dengan 1 kurangi 4/10.000. Otomatis itu nilainya adalah 9.996. Ini kali, sorry. Nah, dikali 1996 per 10.000 dikali juga, karena ini di bawah maka ke atasnya jadi dibalik. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa menggunakan coret-coret. Di sini nolnya hilang 2, di sini 2. Nah, 9.996 sama 198 itu bisa kita coret, hasilnya adalah 102. Maka hasilnya adalah, kita kalikan berarti 204 0 0 0 0 0. 20 juta 400. Ini adalah P. Maka Q-nya berapa di situ? 20 juta 800. Sehingga lebih besar yang Q ya. Dengan begini ada jawaban yang salah ya. Seharusnya jawaban yang benar adalah yang B. Ini salah. Itu kunci jawaban langsung dari buku ini. Begitu ya, penjelasan tentang barisan dan deret di buku Erlangga Express. Ketemu lagi, kita akan membahas tentang kesebangunan dan kongruensi di video selanjutnya ya. Oke, demikian penjelasan.